Hujan turun deras sejak sore, mengetuk atap rumah dengan ritme yang monoton. Di ruang tamu yang sederhana, suasana terasa hampa. Sebuah sofa abu-abu terletak menghadap jendela besar. Dan di sampingnya berdiri lampu lantai. Dengan cahaya kuning redup yang seolah berusaha melawan kegelapan. Dina duduk di sana, tubuhnya meringkuk. Lutut dipeluk erat seakan mencari rasa aman yang perlahan menghilang. Pandangannya terpaku pada jendela kaca yang kini dipenuhi aliran air hujan. Membuat bayangan pohon di luar tampak kabur. Ponsel masih ada di tangannya. Layar ponsel memperlihatkan deretan pesan dari Arif, suaminya. Bukan pesan yang menenangkan. Melainkan kalimat singkat dan hambar, pulang malam. Ada lembur. Jangan tunggu aku. Makan dulu. Besok rapat. Tidak ada sapaan mesra. Tidak ada emotikon sederhana yang biasanya menyertai kata-kata penuh kasih. Dina membaca ulang pesan itu berkali-kali. Berharap menemukan sesuatu yang bisa meyakinkannya bahwa ia masih dicintai. Tapi yang ada hanya dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dada terasa sesak. Ingatannya melayang ke masa awal pernikahan mereka. Saat hujan seperti ini justru membawa kebahagiaan. Arif dulu selalu menggenggam tangannya. Berkata lirih, hujan itu doa. Din. Semoga cinta kita selalu diberkahi. Kata-kata yang dulu membuatnya yakin bahwa rumah tangga mereka kuat, kini hanya terdengar seperti kenangan jauh. Dina menggigit bibir, mencoba menahan gejolak air mata. Tetapi hatinya terus berteriak. Apakah semua yang ia bangun dengan Arif akan runtuh begitu saja? Malam itu, keheningan ruang tamu terasa lebih berat dari suara hujan di luar. Arif akhirnya pulang larut, jauh setelah hujan mereda. Pintu rumah berderit pelan ketika ia membukanya. Lalu terdengar langkah sepatu basah yang menjejak lantai. Dina menoleh, menatap sosok yang dulu selalu ia nantikan. Namun malam itu justru terasa asing. Ada aroma parfum samar yang menempel pada jas Arif, aroma yang berbeda dari biasanya. Dina menelan ludah, mencoba menahan pertanyaan yang hendak keluar. Kenapa pulang jam segini, Mas? Suaranya lirih. Arif meletakkan tas di meja, wajahnya datar. Lembur, Din. Banyak kerjaan, jawabnya singkat. Ia tidak menoleh, langsung membuka laptop di ruang tamu. Jari-jarinya menekan tuts dengan cepat. Suara ketikan terdengar lebih nyaring dibanding sisa hujan di luar. Dina menatapnya lama, hatinya berdebar. Ia ingin percaya, tapi sulit mengusir rasa curiga yang semakin besar. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, bahkan tatapan mata pun tidak. Semua terasa asing. Dina berusaha membuka percakapan. Tetapi suaranya tenggelam oleh kesibukan Arif di layar laptop. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu berlalu begitu saja tanpa percakapan berarti. Hanya ada bunyi ketikan, lampu yang temaram. Dan jarak yang semakin lebar di antara mereka meski duduk di ruangan yang sama. Dina akhirnya memilih masuk kamar lebih dulu, meninggalkan Arif yang terus sibuk. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Sesuatu yang mungkin lebih besar daripada sekadar kesibukan kerja. Hari-hari berikutnya tidak membawa perubahan. Rumah yang dulu dipenuhi obrolan ringan kini hanya diisi keheningan. Dulu, setiap malam, mereka punya kebiasaan sederhana, duduk di ruang tengah sambil minum teh. Berbicara tentang apa saja. Bahkan hal kecil pun bisa jadi bahan tawa. Namun kini, Arif lebih sering tenggelam dalam pekerjaannya. Sibuk dengan ponsel, atau memilih tidur lebih awal. Dina mencoba menghidupkan kembali percakapan. Mas, tadi di pasar aku lihat ada buah kesukaanmu, ucapnya suatu sore. Berharap mendapat respons hangat. Arif hanya melirik sekilas dan menjawab singkat. Iya, nanti makan aja. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada tanya balik. Dina menunduk, merasa seperti berbicara dengan tembok. Malam-malamnya semakin panjang. Ia sering terbangun, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan apakah dirinya yang salah. Ia berusaha meyakinkan hati, mungkin ini hanya fase. Mungkin Arif benar-benar sibuk. Namun semakin lama, semakin jelas jarak yang memisahkan. Senyum Arif jarang muncul, bahkan kontak mata terasa dipaksakan.
Dina mulai takut, bukan hanya kehilangan perhatian, tetapi juga kehilangan kepercayaan. Ia bertanya-tanya, apa arti rumah tangga jika kehangatan di dalamnya hilang? Apakah cinta cukup kuat untuk bertahan tanpa komunikasi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuat malam terasa dingin meski tubuhnya terbungkus selimut. Suatu malam, kecurigaan Dina mencapai puncaknya. Saat sedang merapikan jas Arif, ia menemukan slip parkir dari sebuah restoran mewah. Tangannya bergetar ketika membaca tanggal tertera di sana, malam yang sama ketika Arif mengatakan ia lembur di kantor. Jantung Dina berdegup kencang, wajahnya memucat. Malam itu ia menunggu Arif masuk kamar. Begitu pintu terbuka, ia langsung menunjukkan kertas kecil itu. "Ini apa, Mas?" tanyanya dengan suara parau. Arif menatap sekilas, lalu wajahnya menegang. "Aku cuma makan sama klien." "Kenapa kamu harus ribut soal ini?" ucapnya dengan nada datar. Dina menggenggam slip itu lebih erat, air mata menggenang di pelupuk mata. "Kalau memang sama klien, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa selalu bilang lembur?" Suaranya meninggi, penuh emosi. Arif terdiam, menunduk tanpa jawaban. Keheningan menyelimuti kamar, hanya ada isak tangis Dina yang terdengar. Malam itu ia menangis lama, merasa dikhianati meski tidak ada pengakuan jelas. Arif tetap diam, tidak ada usaha menenangkan. Tidak ada pelukan, hanya membiarkan waktu berlalu. Dina merasa semua janji yang pernah terucap dulu berubah jadi serpihan kaca yang melukai hatinya. Malam itu, untuk pertama kali sejak menikah, ia merasa benar-benar sendirian di samping suaminya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dina memutuskan mengambil langkah berat. Ia mengemasi beberapa pakaian dan pergi ke rumah ibunya. Bukan karena ingin lari, melainkan karena butuh jarak agar pikirannya jernih. Di rumah ibunya, Dina sering duduk di beranda, menatap jalan kampung yang basah setelah hujan. Ia termenung lama, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ingatannya melayang ke awal pernikahan, saat segala sesuatunya terasa indah. Ia dan Arif sering bermimpi tentang masa depan. Rumah kecil dengan halaman penuh bunga. Anak-anak berlarian di halaman. Dan makan malam sederhana yang selalu penuh tawa. Semua itu terasa jauh kini, seolah mimpi yang tak lagi mungkin. Dina bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cinta cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah terlanjur dalam? Ia tahu hatinya masih mencintai Arif, tapi rasa sakit tidak mudah dihapus. Malam demi malam, ia berdoa diam-diam, meminta petunjuk apakah ia harus bertahan atau menyerah. Dalam diamnya, Dina menyadari bahwa kejujuran adalah fondasi utama rumah tangga. Tanpa itu, semua janji hanyalah kata-kata kosong. Dan di beranda sederhana itu, dengan langit yang mendung, ia menunggu. Menunggu keberanian Arif untuk membuktikan cintanya. Menunggu jawaban untuk hatinya sendiri. Apakah ia masih sanggup memperbaiki rumah tangga yang retak? Atau harus merelakannya runtuh? Malam itu, rumah terasa semakin sunyi. Meski jam dinding menunjukkan pukul 9 lewat sedikit. Dina duduk di meja makan yang masih rapi. Piring dan sendok tersusun tanpa tersentuh. Masakan yang ia buat sejak sore kini sudah dingin tanpa ada yang menyentuhnya. Hatinya terasa perih ketika menyadari betapa meja makan yang dulu menjadi pusat kehangatan keluarga kini menjelma menjadi saksi bisu kehampaan. Dahulu, di tempat inilah mereka sering bercanda tentang hal-hal kecil. Bahkan sekadar membicarakan rasa asin yang berlebih pada sayur atau renyahnya gorengan buatan Dina. Namun kini, semua percakapan itu lenyap, digantikan oleh suara detak jam yang seperti menertawakan kesepian. Dina mencoba mengisi kekosongan itu dengan menyalakan televisi. Tetapi suara dari layar hanya menambah keributan batin. Ia menoleh ke arah pintu, berharap mendengar langkah kaki Arif masuk membawa kehangatan. Tetapi yang terdengar hanya gemericik hujan yang masih belum berhenti di luar, menyusup ke dalam ruang dan menegaskan rasa dingin. Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun dadanya terasa sesak. Ia bertanya-tanya, apakah ini hanya fase sementara atau tanda bahwa Arif benar-benar menjauh? Sambil menatap piring kosong di depannya, ia teringat pada ibunya yang dulu sering berpesan bahwa rumah tangga tidak akan pernah sempurna.
Selalu ada badai yang harus dihadapi bersama. Namun bagaimana mungkin badai bisa dilawan jika satu pihak sudah melepaskan genggamannya? Dina menutup mata, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Menyatu dengan perasaan tak berdaya yang semakin menumpuk. Ia tidak tahu sampai kapan mampu bertahan dalam kesunyian yang seperti jurang ini. Jurang yang semakin hari semakin melebar dan mengancam menelan semua kebahagiaan yang pernah mereka punya. Beberapa hari kemudian, Dina mencoba memberanikan diri untuk kembali membuka hati dalam percakapan dengan Arif. Ia menyiapkan sarapan lebih pagi dari biasanya, berharap momen sederhana itu bisa memecah kebekuan yang semakin lama semakin sulit ditembus. Di meja makan, roti hangat, selai stroberi, dan kopi hitam terhidang rapi. Dina menunggu dengan hati berdebar, seakan sedang menunggu tamu penting. Padahal yang ditunggu hanyalah suaminya sendiri. Arif akhirnya keluar dari kamar dengan wajah lelah. Mata sembab karena begadang entah apa. "Mas, aku bikin kopi favoritmu," ucap Dina pelan, penuh harap. Arif menoleh sekilas, duduk, lalu meneguk kopi tanpa banyak bicara. Dina menunggu sapaan, menunggu komentar. Bahkan senyuman kecil saja sudah cukup untuknya. Tetapi semua yang ia tunggu tidak datang. Yang terdengar hanya bunyi sendok beradu dengan cangkir, mengisi celah keheningan. Dina menarik napas, memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, apa kita bisa ngobrol? Aku merasa akhir-akhir ini kita jauh sekali." Arif berhenti sejenak, menatap piringnya tanpa benar-benar menatap istrinya. "Aku capek, Din." "Jangan bahas yang berat-berat pagi-pagi begini," jawabnya, dingin. Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan harapan kecil Dina. Ia mencoba menahan air mata. Tidak ingin sarapan yang ia persiapkan dengan penuh cinta berubah menjadi awal pertengkaran. Namun hatinya terus berteriak, sampai kapan ia harus menunggu? Sampai kapan ia harus bersabar tanpa kepastian? Sarapan pagi itu berlalu dengan hampa, meninggalkan sisa roti yang tidak disentuh dan secangkir kopi yang hanya diminum setengah. Dina merasa seolah dirinya hanyalah bayangan di dalam rumah sendiri. Hadir tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Malam harinya, Dina tidak lagi mampu menahan gejolak dalam dadanya. Ia menunggu Arif pulang, kali ini dengan tekad untuk bicara sampai tuntas. Jam dinding menunjukkan pukul 11. Malam ketika suara pintu depan akhirnya terdengar. Arif masuk dengan wajah lelah. Dasi longgar tergantung di leher. Aroma asap rokok samar menempel di bajunya, aroma yang tidak pernah ia sukai. Dina berdiri di ruang tamu. Tangannya gemetar namun matanya menatap penuh keseriusan. "Mas, kita perlu bicara. Aku nggak bisa terus begini," suaranya bergetar tapi jelas. Arif terdiam, meletakkan tas kerja di sofa. Lalu duduk tanpa menatap Dina. "Bicara apa lagi, Din?" "Aku capek. Setiap kali pulang, yang ada cuma tuntutan," katanya, nadanya datar namun tajam. Kata-kata itu menusuk hati Dina lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. "Aku nggak menuntut, Mas. Aku cuma ingin kita seperti dulu. Aku ingin kita ngobrol, aku ingin tahu kalau kamu masih peduli. Kalau kamu masih sayang sama aku," jawabnya. Kini air mata mulai mengalir. Arif memijat pelipisnya, menghela napas panjang, seakan merasa terganggu. "Aku sibuk, Din. Kamu gak ngerti kerjaanku. Semua yang aku lakukan ini juga buat kita." Dina terdiam sejenak, lalu duduk di kursi seberang Arif. "Kalau semua ini buat kita, kenapa aku merasa ditinggalkan? Kenapa aku merasa sendirian di rumah kita sendiri?" Suasana ruang tamu mendadak tegang. Hanya suara jam dinding dan detak jantung Dina yang terasa menghantam telinga. Arif tidak menjawab, hanya menunduk. Entah sedang menimbang kata-kata, atau justru memilih diam agar perdebatan tidak semakin panjang. Bagi Dina, diam itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia merasa seolah berbicara pada dinding, bukan pada suami yang dulu berjanji akan selalu menjadi sandaran hidupnya. Keesokan harinya, Dina merasa tubuhnya lemas. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur.
Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, menyapu, mengepel, bahkan merapikan buku-buku lama di rak. Seolah-olah kesibukan itu bisa menutupi kekosongan dalam hatinya. Namun setiap langkahnya justru menambah rasa hampa. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan gema langkah kaki seorang istri yang berjalan sendirian. Saat membuka laci kecil di ruang tamu, Dina menemukan album foto pernikahan mereka. Jari-jarinya bergetar ketika menyentuh sampulnya. Ia duduk di lantai, membuka halaman demi halaman. Di sana ada senyum Arif yang dulu begitu hangat. Ada tatapan mata yang penuh janji. Ada genggaman tangan yang seolah tak akan pernah melepaskan. Dina menahan napas, air matanya jatuh membasahi plastik pelindung foto. Betapa kontrasnya kenangan itu dengan kenyataan sekarang. Foto-foto yang penuh warna seolah berubah menjadi bayangan kelabu yang mengejek hatinya. Apa semua ini cuma kenangan yang gak bisa kembali? Bisiknya pada diri sendiri. Tangannya berhenti di foto saat mereka memotong kue pengantin. Wajah penuh kebahagiaan, senyum tulus dari keluarga yang menyaksikan. Dina menutup album itu cepat-cepat, tak sanggup lagi menahan sakit. Ia memeluk album itu erat-erat, seakan ingin meraih kembali kebahagiaan yang terkubur di dalamnya. Dalam hati, ia bertanya, apakah masih ada jalan untuk mengembalikan cinta yang dulu begitu kuat? Atau semua sudah terlambat? Malam berikutnya, hujan kembali turun deras. Seperti sengaja ikut merayakan kesedihan yang belum juga usai. Dina berdiri di depan jendela kamar, menatap tirai air yang jatuh tanpa henti. Seolah setiap tetesnya menuliskan kisah patah hati di kaca bening. Ia mendengar suara pintu dibuka. Langkah Arif masuk dengan pelan. Namun kali ini ia tidak langsung menghampiri. Dina tetap berdiri, punggungnya menghadap Arif. "Mas," ucapnya lirih. "Apa kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menekan dada mereka berdua. Arif terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dan keheningan itu membuat Dina hampir kehilangan harapan. "Din, aku nggak tahu harus jawab apa," katanya akhirnya. Suaranya berat, penuh kebingungan. Jawaban itu justru lebih menyakitkan daripada penolakan terang-terangan. Dina menutup mata, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Kalau kamu nggak tahu, itu artinya perasaanmu udah hilang, Mas. Karena kalau masih ada, kamu pasti yakin." Arif menghela napas panjang. Duduk di tepi ranjang, wajahnya tertutup oleh kedua tangannya. Dina berbalik, menatap sosok yang pernah menjadi dunianya, kini tampak begitu asing. "Aku lelah, Mas. Aku nggak bisa terus menunggu kepastian yang nggak pernah datang. Aku butuh tahu, apakah aku masih punya tempat di hatimu? Atau aku hanya sekadar penghuni rumah ini tanpa arti?" Hening kembali menguasai kamar. Hanya suara hujan di luar yang mengisi ruang. Seolah langit pun ikut menangis bersama Dina. Malam itu, jawaban tidak juga keluar dari mulut Arif, dan bagi Dina, diam itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Ia tahu, hatinya berada di persimpangan. Bertahan dengan luka atau melepaskan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi itu, udara terasa berat meski matahari bersinar cerah dari balik jendela. Dina bangun dengan kepala pusing, tubuh lemas, dan hati yang masih penuh dengan luka semalam. Ia berjalan pelan menuju dapur, menyalakan kompor untuk memasak air. Sekadar membuat teh hangat agar tenggorokannya terasa lebih lega. Namun bahkan aroma teh yang biasanya menenangkan kini tak mampu mengusir resah yang bersarang. Arif keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Rapi dengan kemeja kerja, dasinya terikat sempurna. Dina menatapnya, menunggu sapaan. Menunggu tanda-tanda kecil bahwa suaminya masih peduli. Tetapi yang didapatnya hanyalah tatapan singkat tanpa kata. Seolah-olah ia hanyalah penghuni rumah yang kebetulan berbagi ruang. Bukan lagi pasangan hidup. "Mas," suara Dina pelan, hampir tak terdengar, "aku nggak bisa terus begini. Aku butuh jawaban. Aku nggak bisa setiap hari menunggu kepastian yang nggak pernah kamu kasih." Arif berhenti sejenak. Tangannya menggenggam tas kerja, lalu menoleh dengan wajah datar. "Din, jangan sekarang.
Aku telat rapat, ucapnya, sebelum melangkah keluar tanpa menunggu balasan. Pintu tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan Dina yang berdiri terpaku di dapur. Kedua tangannya gemetar menggenggam gelas teh panas. Air matanya menetes ke meja kayu, menyatu dengan uap teh yang perlahan hilang. Saat itu, Dina merasa seluruh dirinya hancur. Jika setiap usaha yang ia lakukan hanya dibalas dengan ketidakpedulian, apa artinya cinta yang selama ini ia jaga? Dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik, mungkin waktunya berhenti bertahan. Mungkin waktunya menyelamatkan diri sendiri. Sebelum luka ini menelan habis sisa kebahagiaan yang masih tersisa. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan yang panjang bagi Dina. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, bahkan tetap menyiapkan baju kerja Arif. Namun dalam setiap gerakan, hatinya terasa kosong. Setiap kali mendengar suara pintu depan dibuka, ia berharap ada percakapan tulus, meski sekadar tanya kabar. Tetapi yang datang hanya sunyi, atau paling jauh percakapan singkat penuh formalitas. Seakan mereka hanya dua orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Malam itu, Dina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menyinari dinding pucat. Di atas meja kecil, terdapat buku catatan yang dulu ia gunakan untuk menulis rencana masa depan bersama. Arif, rumah impian, liburan ke luar negeri, bahkan daftar nama calon anak. Halaman-halaman itu kini hanya membuat dadanya sesak. Apa semua ini cuma mimpi yang gak akan pernah jadi kenyataan? Gumamnya lirih. Saat membuka halaman terakhir, ia menemukan tulisan Arif bertahun lalu, "Selama aku bersamamu, gak ada yang perlu ditakuti." Kata-kata itu menusuk hati Dina. Di mana lelaki yang dulu menuliskan janji penuh keyakinan itu? Kenapa sekarang ia hanya mendapat tatapan kosong? Dina menutup buku itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya kembali. Malam kian larut, angin berhembus melalui celah jendela, membawa suara rintik hujan kecil yang jatuh di teras. Dina merapatkan selimut di pundaknya, mencoba menenangkan diri. Namun batinnya semakin yakin, jika terus bertahan dalam kebisuan ini, ia akan hancur perlahan. Maka, di dalam hatinya, tumbuh tekad kecil yang belum berani ia ucapkan, bahwa mungkin sudah saatnya mengambil langkah besar demi menemukan kembali dirinya yang hilang. Keesokan paginya, Dina akhirnya memberanikan diri melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia duduk di meja makan dengan secari kertas kosong dan pena, mencoba menuliskan isi hatinya karena berbicara langsung dengan Arif selalu berakhir buntu. Tangannya bergetar. Namun perlahan ia mulai menulis tentang bagaimana ia merasa kesepian, tentang kerinduan pada masa-masa awal pernikahan, tentang luka yang ia rasakan setiap kali Arif pulang tanpa sepatah kata. Kalimat demi kalimat mengalir, disertai air mata yang menodai kertas. "Aku nggak ingin berpisah, Mas. Tapi aku juga nggak sanggup lagi kalau kita terus hidup tanpa cinta. Tolong, katakan padaku kalau masih ada sedikit saja rasa di hatimu. Karena kalau tidak, aku lebih baik melepaskan," tulisnya di akhir surat. Ia menatap kertas itu lama, lalu melipatnya dengan hati-hati. Meletakkannya di atas meja makan yang biasanya menjadi saksi kebisuan mereka. Dina berharap, ketika Arif pulang malam nanti, ia mau membaca surat itu. Surat yang bukan sekadar tulisan, melainkan jeritan hati seorang istri yang hampir menyerah. Setelah meletakkan surat itu, Dina duduk lama di kursi, menatap meja makan kosong, yang dulu sering menjadi tempat mereka bercanda sambil menikmati makan malam. Kini meja itu hanya menyisakan jejak sendu, piring yang jarang terpakai, taplak yang mulai lusuh, dan kursi yang terlalu sering kosong. Dalam diam, Dina berdoa semoga kata-kata di surat itu mampu mengguncang hati Arif, membuka matanya bahwa ada cinta yang masih menunggu untuk diselamatkan. Namun, jauh di sudut hatinya, Dina juga sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, bahwa mungkin Arif sudah tidak ingin lagi berjalan bersamanya. Malam itu, Arif pulang lebih awal dari biasanya. Dina yang sejak sore menunggu dengan hati berdebar hanya bisa duduk di ruang tamu, pura-pura membaca buku.
Suara pintu terbuka membuat jantungnya berdegup kencang. Arif masuk dengan wajah lelah, melepas jas dan menaruh tasnya di kursi. Pandangannya kemudian jatuh pada meja makan, tempat surat Dina terlipat rapi. Ia sempat ragu, berdiri beberapa detik menatap kertas itu seakan tahu ada sesuatu yang penting menantinya. Perlahan ia mengambilnya, duduk, dan membuka lipatan kertas tersebut. Dina diam-diam memperhatikan dari jauh, setiap detik terasa sangat lama. Arif membaca perlahan. Sorot matanya berubah, dari datar menjadi sedikit bergetar. Alisnya mengernyit, bibirnya terkatup rapat. Selesai membaca, ia menutup surat itu dengan tangan gemetar. Menutup wajahnya sejenak. Hening panjang menguasai ruangan. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke kamar. Dina merasa dadanya sesak, air matanya kembali jatuh. Ia mengira surat itu tidak berarti apa-apa, bahwa semua usahanya sia-sia. Tapi beberapa menit kemudian, suara pintu kamar terbuka lagi. Arif keluar, kali ini tanpa jas. Wajahnya tampak lebih manusiawi. Lebih rapuh daripada yang pernah Dina lihat sebelumnya. Ia mendekat ke arah Dina, duduk di kursi seberangnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menatap mata istrinya dengan serius. "Din," suara Arif terdengar serak, seakan berat keluar dari tenggorokannya. "Aku baca suratmu. Dan aku sadar, selama ini aku salah besar. Aku larut dalam pekerjaan, dalam gengsi, dalam diamku sendiri. Aku kira aku masih bisa menunda bicara, menunda untuk memperbaiki semuanya. Tapi ternyata aku sudah hampir kehilanganmu." Dina hanya bisa menangis, tak mampu berkata-kata. Arif menggenggam tangannya erat, genggaman yang sudah lama tidak ia rasakan. "Kalau kamu masih mau, aku ingin kita mulai lagi dari awal. Aku janji akan lebih banyak bicara, lebih banyak mendengar. Dan berhenti lari dari masalah kita. Jangan tinggalkan aku, Din. Aku masih mencintaimu." Kata-kata itu keluar dengan getir namun jujur. Dina menatapnya, air matanya jatuh deras. Tetapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena ada secercah harapan. "Aku juga masih mencintaimu, Mas. Aku hanya ingin kita saling jujur, saling hadir, saling menjaga," jawab Dina di sela tangisnya. Arif menariknya ke dalam pelukan, pelukan yang hangat meski penuh penyesalan. Malam itu, di ruang sederhana dengan meja makan yang menyimpan surat pengakuan, mereka menemukan kembali sesuatu yang hampir hilang, cinta dan harapan. Mungkin luka itu tidak akan sembuh dalam semalam. Mungkin butuh waktu panjang untuk benar-benar memulihkan segalanya. Tapi malam itu menjadi titik balik. Sebuah awal baru setelah badai panjang yang hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Dan di balik semua kesunyian, ada doa yang lirik keluar dari hati keduanya. Semoga cinta kali ini cukup kuat untuk bertahan.